Anda masih bersama kami dalam IDX Versation Closing. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan menargetkan kredit perbankan dapat tumbuh 9 hingga 11% di tahun 2024. Lebih lanjut, OJK mengatakan untuk mencapai target tersebut dibutuhkan sinergi antara OJK dengan pemerintah, otoritas moneter, pelaku usaha hingga masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan menargetkan kredit perbankan dapat tumbuh 9 hingga 11% di tahun 2024 ditopang oleh pendanaan yang memadai. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, OJK optimistis kinerja sektor jasa keuangan di Indonesia pada 2024 akan lebih baik lagi. Lebih lanjut, OJK mengatakan, dalam upaya mencapai target tersebut dibutuhkan kerjasama dan sinergi antara OJK dengan pemerintah, otoritas moneter, pelaku usaha, hingga masyarakat. Mencermati berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi, serta kebijakan yang diambil, kami optimis tren positif kinerja sektor keuangan di tahun 2024 akan berlanjut. Kredit perbankan diproyeksikan tumbuh 9-11%, didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga 6-8%. Di pasar modal, penghimpunan dana ditargetkan 200 triliun. Piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan diproyeksikan tumbuh 10-12%, sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Sebelumnya, Bank Indonesia menargetkan kredit akan tumbuh di level 10% hingga 12% di 2024. Bahkan Bank Indonesia menyebut pertumbuhan kredit perbankan pada 2024 dan 2025 berpotensi meningkat lebih tinggi pada level 2 digit. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, sebelum kita gali lebih lanjut optimisme pertumbuhan penyaluran kredit di tahun 2024, kita flashback terlebih dahulu pemirsa, kita lihat bagaimana realisasi penyaluran kredit di tahun 2023 lalu. Di mana berdasarkan data Bank Indonesia, pemirsa, pertumbuhan kredit perbankan pada tahun 2023 mencapai double digit yakni 10,38% secara tahunan. BI mengatakan pertumbuhan kredit perbankan di tahun lalu sesuai dengan perakiraan Bank Indonesia di level 9% hingga 11%. Ya, sementara itu jika kita lihat dari pertumbuhan penyaluran kredit di tahun 2023 lalu, pemirsa, yang kita tahu ini 10,38%, ini didukung oleh sejumlah hal, diantaranya kredit investasi dan juga kredit modal kerja. Di mana ini keduanya menjadi komponen utama dalam pendorong dari sisi pertumbuhan penyaluran kredit. Adapun dari sisi permintaan dan penawaran juga ternyata menjadi hal yang dinyatakan oleh Bank Indonesia sebagai pertumbuhan penyaluran kredit di tahun 2023. Adapun pada tahun 2023 lalu, kredit untuk UMKM juga ini tercatat sebesar 8,97% secara year on year. Jadi memang cukup positif, pertumbuhan penyaluran kredit di 2023 sudah tumbuh double digit dan disebut BI masih perkiraan sesuai dengan perkiraan Bank Indonesia. Dan ini kita lihat di tahun 2024 begitu ya, tadi sudah diperkirakan oleh Otoritas Jasa Keuangan ini sebesar kurang lebih 11% begitu ya, sehingga memang tidak begitu jauh bagaimana kemudian level yang ditargetkan dan juga level yang sudah direalisasikan di tahun 2023. Ya, dari 2023 sendiri yang memang sudah cukup positif, bagaimana kemudian perkembangannya di awal 2024, pemirsa? Bank Indonesia sudah punya datanya terkait dengan penyaluran kredit di Januari 2024. Seberapa besar? Berikut informasinya. Bank Indonesia melaporkan penyaluran kredit perbankan pada Januari 2024 tumbuh 11,83% secara tahunan. Dalam konferensi pers RDG BI periode Februari 2024, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut kapasitas permodalan perbankan yang kuat dan likuiditas yang memadai menopang pertumbuhan penyaluran kredit. Kredit perbankan pada awal 2024 tumbuh tinggi. Pertumbuhan kredit pada Januari 2024 tercatat sebesar 11,83% year on year. Didorong oleh masih kuatnya sisi penawaran dan permintaan. Dari sisi penawaran perbankan, kapasitas permodalan perbankan yang kuat dan likuiditas yang memadai turut menopang peningkatan kredit. Ketersediaan likuiditas perbankan tercermin pada tingginya rasio alat likuid dari dana pihak ketiga yang tinggi, yaitu sebesar 27,78%.
Lebih lanjut, Bank Indonesia memastikan ketersediaan likuiditas perbankan tercermin pada tingginya rasio alat likuid per DPK sebesar 27,78% dan didukung pula oleh kebijakan insentif likuiditas makro prudensial, khususnya bagi bank-bank yang menyalurkan kredit pada sektor-sektor prioritas. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, sejumlah kebijakan dari Bank Indonesia juga turut mendorong pertumbuhan penyaluran kredit di tahun 2023 lalu. Dan sekarang kita bergeser ke 2024, pemirsa, di mana pertumbuhan kredit pada Januari 2024 didukung oleh meningkatnya permintaan kredit yang didorong oleh terjaganya kinerja korporasi dan juga rumah tangga. Ya, hal ini juga sejalan dengan Bank Indonesia ataupun perbankan nasional yang mendorong penyaluran kredit pada sektor-sektor potensial yang menjadi ekspertis bank dan sesuai risk appetite. Antara lain sektor perdagangan besar dan juga eceran, industri, pertanian, jasa dunia usaha dan juga konsumsi. Secara umum sektor-sektor tersebut menunjukkan kinerja usaha korporasi yang baik, mendorong terjaganya kemampuan membayar dari kredit itu sendiri. Sementara secara sektoral, pertumbuhan kredit terutama terjadi pada sektor pertambangan, jasa sosial, dan juga jasa dunia usaha. Adapun di Januari 2024, pembiayaan syariah ternyata juga terus melanjutkan pertumbuhan tinggi, yaitu mencapai 15,67% secara year on year. Sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 8,97% secara year on year atau tumbuh tipis dibandingkan 2023 lalu yang masih berada di kisaran 8%. Pertumbuhan kredit ditopang oleh kredit investasi dan juga kredit modal kerja yang masing-masing membukukan pertumbuhan 13,39% dan juga 12,26%. Diikuti kredit konsumsi yang tumbuh sebesar 9,64% secara year on year. Selain positifnya pertumbuhan penyaluran kredit, ternyata Bank Indonesia juga mengungkapkan rasio kredit bermasalah perbankan atau non-performing loan atau NPL juga tercatat rendah sebesar 2,19% secara bruto dan juga 0,71% secara neto. Jadi kita lihat memang trennya sudah cukup baik dari tahun 2023 dan juga di awal 2024 meskipun masih cukup panjang ya di 2024 masih ada 11 bulan untuk kemudian kita lihat apakah kemudian pertumbuhan penyalurannya masih sesuai dengan target perkiraan dari Bank Indonesia ataupun otoritas jasa keuangan. Dan tentunya kita lihat berbagai program yang disalurkan ataupun yang dilakukan oleh perbankan apakah kemudian bisa mengungkit pertumbuhan penyaluran kredit di sepanjang tahun 2024. Ya pemirsa, di tengah upaya mengejar target pertumbuhan kredit, perbankan juga diminta untuk tak melupakan salah satu segmen yakni segmen UMKM. Bahkan permintaan untuk menggencarkan penyaluran kredit ke UMKM juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Seperti apa permintaan Presiden terkait dengan hal ini? Berikut informasinya. Presiden Joko Widodo menyoroti masih minimnya dukungan pembiayaan yang dilakukan perbankan untuk UMKM. Presiden menyebut saat ini penyaluran kredit ke UMKM masih di angka 19% dari total penyaluran kredit perbankan secara keseluruhan. Jokowi menegaskan dukungan sektor keuangan ke UMKM harus diakselerasi. Jokowi bahkan meminta ada terobosan dan strategi baru agar peningkatan kredit perbankan ke sektor usaha UMKM bisa tumbuh lebih cepat. Sementara itu dalam kesempatan berbeda, OJK memastikan telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh bank untuk meningkatkan kredit ke UMKM. Dan yang tidak kalah pentingnya, dukungan kita terhadap UMKM melalui perbankan dan asuransi. Kredit perbankan untuk UMKM saat ini masih di angka 19%. Ini perlu sebuah terobosan, perlu sebuah strategi agar ada peningkatan kredit perbankan kepada UMKM sehingga kita bisa melihat UMKM kita tumbuh. Menurut OJK, banyak inisiatif yang harus dilakukan oleh perbankan dalam menyalurkan kredit UMKM, termasuk diantaranya melalui berbagai produk perbankan yang inovatif. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, Presiden Jokowi meminta perbankan untuk menambah porsi pemberian kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Tujuannya agar bisnis UMKM domestik dapat semakin berkembang. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut realisasi penyaluran kredit UMKM di Indonesia masih sangat rendah. Bahkan lebih rendah di antara negara-negara anggota ASEAN.
Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN atau negara lain, pangsa kredit UMKM-nya di dalam total perbankan termasuk yang paling kecil hanya di kisaran 20%. Menteri Keuangan menyebut penyaluran kredit perbankan untuk UMKM tahun 2023 lalu baru mencapai 21%. Namun angka ini lebih baik dari sebelumnya yang tercatat hanya 19%. Sementara dari sisi debitur, total kredit UMKM ini hanya 1.275 debitur. Sedangkan total kredit perbankan secara keseluruhan telah mencapai 5.981 debitur. Oleh karena itu di tahun 2024, Presiden ingin realisasi penyaluran kredit ke UMKM meningkat hingga 30% dari total kredit perbankan. Menteri Keuangan menekankan target ini harus bisa direalisasikan, mengingat ada negara lain yang mampu memberikan kredit kepada UMKM hingga 60% dari total debiturnya. Sementara itu, Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Julius menuturkan pemerintah menargetkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR pada 2024 mencapai 300 triliun rupiah. Proyeksi realisasi KUR pada tahun ini berdasarkan keputusan Komite Kebijakan Pembiayaan dan ia menambahkan bahwa target penyaluran KUR di tahun ini berkaca dari realisasi tahun 2023 yang hanya mencapai 80%. Ya pemirsa, untuk mendukung pertumbuhan penyaluran kredit, salah satunya tadi UMKM yang juga dibidik untuk bisa kian besar, tentunya berbagai hal perlu dilakukan, berbagai terobosan ataupun strategi juga perlu dilakukan, termasuk juga untuk mempermudah syarat-syarat terutama bagi UMKM untuk bisa mendapatkan pembiayaan ataupun kredit dari perbankan. Karena memang tujuannya adalah untuk bisa meningkatkan competitiveness dari UMKM itu sendiri, yang kita tahu UMKM juga menopang lebih dari 60% produk domestik bruto Indonesia, sehingga memang diharapkan akan ada multiplier effect terhadap perekonomian Indonesia, baik penyaluran kredit untuk UMKM ataupun untuk korporasi lainnya atau bahkan penyaluran kredit konsumsi ke rumah tangga ataupun individual lainnya.